Asli gua pusing banget guys. Baru aja beli Redmi Note 14e, tiba-tiba ada kabar Infinix Note 50 bakal rilis, yang bikin lebih gila harganya cuma 2 jutaan doang. Lebih parahnya lagi menurut kabar dari orang India, Infinix Note 50 bakal punya kamera ultra wide. Udah gitu HP ini juga udah nongol di sertifikasi Transsion Holdings Indonesia, jadi udah bukan hoax lagi nih, fix bakalan rilis. Yang punya Redmi Note 14 pasti auto galau bro. Soalnya Infinix Note 50 kabarnya bakal kasih spek lebih gahar dari Redmi Note 14. Kalau beneran lebih gila speknya, siap-siap aja gua jual Redmi ini biar bisa upgrade ke Infinix Note 50. FYI nih, Infinix Note 50 series udah nongol di daftar TKDN Indonesia. Dan ini berkat bocoran kece dari salah satu pembocor asal Indonesia. Pembocor asal India juga udah nge-share bocoran soal Infinix Note 50 Pro. Bukan cuma soal speknya, tapi desainnya juga udah ikut keungkap loh. Kalau dari bocoran ini sih, kelihatannya Note 50 Pro bakal jadi calon idaman baru buat kelas mid-range. Nah, kalau nebak-nebak dari timeline biasanya, kayaknya sih HP ini bakal rilis sekitar Februari atau Maret. Siapa yang udah nggak sabar lihat debut resminya? Nah, sekarang kita bahas soal desainnya nih. Infinix kali ini bener-bener all out dan bikin kita terpesona. Desain kameranya punya gaya unik berbentuk oval yang ditempatkan di sudut kiri atas. Di dalam oval itu ada beberapa lensa yang siap nemenin aktivitas fotografi kalian. Dari bocoran katanya ada lensa utama, ultra wide, makro, dan depth sensor. Tapi nih kabarnya khusus Note 50 versi 4G kamera ultra wide-nya absen. Sebaliknya di versi 5G, kemungkinan besar bakal ada lensa ultra wide. Tapi ya bocoran masih simpang siur jadi belum 100% fix. Yang udah pasti sih Note 50 Pro bakal dilengkapi dengan lensa ultra wide di semua variannya. Beralih ke bagian belakang Infinix Note 50 series ini, pakai material kaca, kesan premium dan mewahnya dapet banget guys. Tapi untuk framenya masih pakai bahan plastik, kecuali untuk varian tertinggi Note 50 Pro 5G, yang kabarnya bakal punya frame metal di sampingnya. Meski begitu bobotnya tetap ringan bahkan di bawah 200 gram. Jadi nyaman banget buat digenggam dan nggak bikin pegel pas masuk kantong. Secara keseluruhan desain baru ini bener-bener beda dari seri-seri sebelumnya. Infinix berhasil keluar dari zona nyaman dan nunjukin kalau mereka juga bisa bikin HP yang nggak cuma speknya gahar tapi tampilannya juga stylish abis. Oke guys, sekarang kita lanjut ke detail seru dari Infinix Note 50 series. Kali ini kita bakal bahas layar, performa, memori, dan softwarenya. Good news, semua varian Note 50 series baik yang 4G maupun 5G bakal pakai layar kece yang sama. Layarnya punya ukuran 6,78 inci AMOLED dengan resolusi FHD+, dan yang bikin cakep lagi layarnya flat alias nggak melengkung. Nggak cuma itu, layar ini juga udah dilengkapi dengan refresh rate 120 Hz, yang bikin scrolling dan animasi super mulus. Kecerahannya sampai 2000 nits guys, jadi nggak ada drama layar gelap pas di bawah matahari. Ada juga fitur-fitur canggih kayak HDR10+, Dolby Vision, dan Widefine L1 buat streaming Netflix di resolusi HD. Plus layarnya dilapisi Gorilla Glass terbaru yang katanya tahan banting dan lebih aman buat dipakai harian. Soal bezel tetap tipis banget mirip sama generasi sebelumnya, jadi experience nonton atau main game dijamin puas. Kalau soal layar kita udah nggak sabar banget nunggu bezel super tipis dari Infinix Note 50. Sayangnya di Redmi Note 14, bezelnya malah masih kelihatan tebel. Agak disayangkan sih, padahal itu salah satu elemen yang bikin desain HP lebih premium. Untuk varian 4G Infinix, bakal pakai chipset Helio G100. Chipset ini udah cukup oke buat kebutuhan sehari-hari, kayak scrolling medsos, nonton, atau main game berat. Nah, kalau yang versi 5G, chipsetnya lebih powerful karena bakal pakai seri Dimensity 7000. Prediksi sih kemungkinan besar itu Dimensity 7025. Chipset ini cocok banget buat yang demen main game berat atau multitasking tanpa lemot. Soal memori, Infinix Note 50 series bakal hadir dengan RAM mulai dari 8GB sampai 12GB dan penyimpanan internal 256GB. Sayangnya, untuk sekarang cuma ada opsi sampai 256GB. Tapi itu udah cukup gede kok. RAM-nya pakai teknologi LPDDR4X, sedangkan memori internalnya udah UFS 2.2, jadi lebih cepat buat baca tulis data. Di bagian software, seri ini bakal jalan di Android 15 dengan antarmuka XOS 15.
Seru banget nih kabarnya. XOS 15 ini antar mukanya bakal ada ala iPhone jadi makin modern dan clean. Plus Infinix juga janjiin update Android sampai 3 kali dan patch keamanan sampai 4 kali. Jadi HP ini bakal tetap aman dan up to date buat beberapa tahun ke depan. Dan jangan lupa konfigurasi kamera belakangnya juga lengkap banget guys. Siap banget buat menangkap momen-momen penting kalian dengan hasil yang kece abis. Nah soal kamera nih, Infinix Note 50 series nggak main-main. Di bagian belakang, ada kamera utama 50 megapiksel lengkap dengan optical image stabilization, ditambah kamera ultra wide 8 megapiksel, lensa makro dan depth sensor 2 megapiksel. Tapi ada rumor nih kalau versi 4G Note 50 biasa nggak bakal dibekali lensa ultra wide. Jadi buat yang suka foto wide angle mungkin kudu naik ke versi yang lebih tinggi. Buat perekaman video kalian bisa ngerekam sampai resolusi 2K 30 fps baik pakai kamera depan maupun belakang. Yang paling keren ada fitur Electronic Image Stabilization berbasis gyro. Jadi hasil video kalian tetap stabil dan bebas guncangan. Dari sisi konektivitas Infinix Note 50 series nggak main-main guys. Ada speaker stereo dari JBL yang bikin audio makin nendang, Bluetooth 5.4, koneksi NFC, IR blaster, plus teknologi liquid cooling biar HP tetap adem pas dipakai ngegame. Nggak ketinggalan HP ini juga punya rating IP64 buat tahan debu dan cipratan air, serta fingerprint dalam layar yang modern banget. Buat baterai berdasarkan info dari bocoran terpercaya di Indonesia dan India. Nah, buat kapasitas baterainya sendiri, kedua ponsel ini pakai baterai 5200 mAh. Pengisian dayanya juga ngebut versi 4G, mendukung 45 watt fast charging. Sementara versi 5G kabarnya naik level jadi 50 watt. Yang lebih keren lagi, seri ini juga udah mendukung wireless charging 15 watt, cocok banget buat kalian yang suka praktis dan nggak mau ribet sama kabel-kabel. Fitur-fitur ini jadi nilai jual yang menarik banget. Apalagi di segmen harganya yang siap bersaing sama Redmi Note 14. Oke guys, sekarang masuk ke topik yang paling ditunggu-tunggu, yaitu harganya. Berdasarkan bocoran yang udah beredar, harga Infinix Note 50 series kemungkinan bakal sedikit naik dibanding generasi sebelumnya. Tapi naiknya nggak jauh kok, tenang aja. Ini dia perkiraan harganya di Indonesia. Infinix Note 50 4G diprediksi bakal dibanderol di sekitar 2,8 jutaan aja. Infinix Note 50 5G kemungkinan harganya di atas 3 juta dikit guys. Dengan spek sekeren ini udah jelas banget, Infinix Note 50 series siap langsung head to head sama Redmi Note 14 series di kelas mid-range. Persaingan di harga 2 jutaan bakal makin seru dengan kehadiran Infinix Note 50 series yang bentar lagi resmi meluncur. Speknya juga dapat banyak peningkatan guys. Kamera sekarang udah punya OIS, desainnya makin fresh, dan yang nggak kalah penting, RAM-nya ditingkatin sampai 12 GB. Siap bikin kelas mid-range makin rame dan jadi incaran banyak orang.